Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun riwayat Datu Kandang Haji tersebutlah di daerah Dataran Tinggi Balangan, satu desa yang bernama Baluning yang sekarang daerah itu menjadi desa di Kecamatan Juwai dengan nama Mungkuruyam. Pada masa itu para penduduknya masih menganut agama Hindu. Awalnya desa Baluning dibangun oleh 2 orang bersaudara dan 8 saudara sepupu. Mereka masing-masing mempunyai kelebihan atau keistimewaan. Desa yang dibangun oleh para datu itu pada masanya penuh dengan kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan. Hal itu karena desa tersebut dibangun dan dibina oleh para datu yang bijak bestari. Yang paling terkenal di antara para datu tersebut adalah Datu Surya Sakti Mangku Alam atau Patih Bantar Alam. Ia bersaudara kandung satu orang yang bijak bestari, yaitu Datu Intil. Di samping kedua bersaudara tersebut, mereka dibantu oleh saudara sepupu mereka yang juga para bijak bestari, yang antara lain adalah Datu Limpai Susus, Ayamah, Geragampa Alam, Surya Tadungwani, Satya Karsa, Palumbaran, Tamiang, dan Dayang Marak. Kehidupan mereka penuh dengan kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Mereka saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya, hingga pada satu masa terjadi perselisihan di antara para datu tersebut, di mana Datu Surya Sakti Mangku Alam tersebut dikucilkan dari pergaulan masyarakat oleh para datu lainnya. Hal perselisihan tersebut rupanya Datu Surya Sakti Mangku Alam mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeluk agama Islam yang di masa itu masih sedikit pemeluknya di daerah pedalaman Banjar bagian utara itu. Beliau Datu Surya Sakti Mangku Alam berniat untuk mempelajari atau memperdalami agama Islam kepada para ulama atau wali-wali yang hidup di zaman itu, dan meneruskan menuntut ilmu ke Mekah Al-Mukarramah dalam waktu yang lama. Diriwayatkan bahwa beliau menuntut ilmu di Mekah selama kurang lebih 50 tahun. Karena pada masa itu untuk menempuh perjalanan menuju Makkah itu cukup sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Maka setelah beliau selesai berhaji dan menuntut ilmu di Makkah, Datu Surya Sakti Mangku Alam itu berkata, "Aku menghangkum, membatasi atau mengandang dalam bahasa Banjar, anak cucuku 7 turunan untuk hajinya. Maka mereka tidak akan naik haji kecuali perjalanan mudah." Datu Surya Sakti Mangku Alam ini terkenal dengan sebutan Datu Kandang Haji. Setelah tiba saat yang direncanakan kembali ke tanah air untuk menyebarkan atau mendakwahkan agama Islam khususnya di daerah pedalaman Banjar bagian utara, khususnya di dataran tinggi Balangan. Sepulang dari Makkah tersebut, beliau juga membawa benda-benda diantaranya Al-Quran yang ditulis dengan tangan, tanah cukmer atau senjata, petaka, jubah, serban, kupiah palung, piring malawen, tombak, dan terompah. Dengan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Datu Kandang Haji sampai ke Kalimantan dan kemudian ke daerah Balangan. Setelah itu meneruskan ke desa Paran, lalu ke desa Buntu Karau, lalu ke desa-desa Juwai, lalu ke desa Bangkal. Sekian lama beliau menyebarkan atau mendakwah Islam sambil mencari tanah sama dengan tanah yang dibawa beliau dari Makkah. Lalu ditemukanlah tanah tersebut di mukur batu yang sama warna dan baunya. Setelah Datu Kandang Haji menemukan tanah yang sama, Datu berkata kepada anak cucunya di Bangkal, "Apabila ajalku telah tiba atau wafat, tolong kuburkan aku di tanah mungkur batu." Selanjutnya Datu merajah atau mewafak tanah di mungkur batu itu. Setelah selesai mewafak atau merajah, Datu juga menitip pesan kepada keturunannya serta orang-orang yang ingin mencari azimat. Wafak atau rajah apa saja cukup meminta batu atau apa saja yang ada di mungkur batu, karena mungkur batu tersebut sudah diberi rajah oleh Datu Kandang Haji. Sekaligus mungkur tersebut diberi nama Mungkur Batu Wafak. Di sekitar mungkur batu konon terdapat pohon kayu penawar 1000 yang akar dan batunya insya Allah digunakan untuk penyembuhan berbagai jenis penyakit dan penangkal ilmu hitam. Datu Kandang Haji juga semasa hidup telah membangun 3 buah masjid, yaitu Masjid Al-Mukarramah di desa Bangkal, Masjid Jannatul Ma'wa di desa Buntu Karau, dan Masjid Sirajul Huda di desa Paran. Konon di antara masjid-masjid yang dibangun oleh beliau tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keistimewaan tersendiri masing-masing. Demikian sekelumit tentang Datu Kandang Haji di Juwai Paringin. Mohon maaf dan ridho jika terdapat kesalahan dalam penyampaian riwayat, dan semoga kita mendapat keberkahan dari beliau. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.